Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ing dalu punika kita saged makempal sesarengan teng papan ingkang mugi-mugi kalebet papan ingkang paling ditresnani Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajidiha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya. Nah, semoga masjid kita ini termasuk yang Allah Ta'ala cintai. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik insan, sebaik-baik teladan. Beliau adalah uswah hasanah, teladan kebaikan bagi kita semua. Malam ini kita ngelajengaken melanjutkan membahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, ya. Manhaj itu bisa diartikan metode, cara, bisa juga diartikan kurikulum, ya. Terus bisa ini dimaknai kurikulum Rasulullah dalam mendidik anak. Jadi kalau kita itu yakin Rasulullah adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik teladan dalam mendidik, maka kita harus mau bersungguh-sungguh mempelajari cara kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Nah, di dalam penelitiannya Aswad ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu Aswad memberikan satu gambaran tentang pola Rasul dalam membangun jiwa anak. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada anak ini kesehatan jiwa, ya. Bagaimana agar jiwanya anak ini sehat, suka kepada kebaikan. Yang pertama adalah orang tua, orang-orang yang jenengan kayak jenengan ini, orang-orang masjid, berusahalah berteman dengan anak, menjadi temannya anak. Masjid ini makanya juga diusahakan menjadi tempat berkegiatannya anak-anak. Yang kedua adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada diri anak. Ini sudah kita bahas, nggih. Kemudian yang ketiga kemarin mengadakan lomba dan memberikan hadiah bagi pemenang. Niki masjid mau ada lomba 17-an betul niki. Masjid damel lah, nopo lah, lomba azan, nopo lomba mewarnai, nopo nggih. Kaligrafi, mewarnai kaligrafi. Raketang nek bingung lombane napa nggih? Ndamel lomba setunggal mawon. Lombane napa lombane? Nah nggih niku mau lombanipun. Tidak harus menunggu takmirnya sebenarnya. Siapapun yang bisa mengusulkan, bisa melakukan. Ini sajadah ada lomba apa, Mas?
Nanti Sajadah juga insya Allah mau mengadakan lah lomba bikin puisi, lomba puisi kemerdekaan gitu nggih. Lomba nama meleh, lomba tadi mungkin lomba surat, karena kemerdekaan Indonesia Bapak Ibu itu banyak diperjuangkan oleh muslimin, oleh ulama. Jangan sampai pesta kemerdekaan itu jauh dari hal-hal yang Allah Ta'ala cintai. Ya maka kita harus termasuk paling semangat untuk memperingati, karena agar masyarakat ini sadar. Dulu yang banyak meninggal itu muslimin. Perang paling besar di Yogyakarta niku naminipun perang Jawa. Yang mimpin sinten? Pangeran Diponegoro. Itu ketika jenengan bisa cek itu. Pangeran Diponegoro ketika menyebut perangnya, perang melawan penjajah kafir Belanda, itu menyebutnya kan perang sabilillah ya, perang sabil, perang di jalan Allah melawan kafir Belanda, gitu. To the point. Maka kalau kita ini mengenang perjuangan para ulama, ya memang harusnya begitu. Maka kalau jenengan lihat daftar pahlawan nasional, ya itu paling banyak saking para ulama, para pejuang, para mujahid. Sampai dulu kan ada lagunya ya, TNI dulu bikin lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan jihad tegakkan, gitu ya. Apa-apa dereng jenengan. Nanti dicari lagi. Kalau nggak salah judulnya itu panggilan jihad. Jadi dulu itu TNI itu ngajak, ayo kita berjuang mempertahankan Indonesia ini. Dulu belum ada, dibikin ada setelah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya. Apa nih kok saya jadi ikut lupa. Biasanya hafal ya. Kenapa? Karena sejarah. Siapa yang melupakan sejarah, dia tidak akan bisa membangun masa depan dengan kokoh. Jadi kita harus ingat bahwa dulu masjid-masjid ini adalah pusat kaderisasi para pejuang, kaderisasi para pembela tanah air. Karena ini adalah tanah yang diperjuangkan oleh para ulama, maka marilah kita ini didik, sehingga nanti ketika anak-anak kita ini jadi pejabat, mau tingkat RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai negara, maka anak-anak ini harus ingat bahwa ini adalah wilayah yang dulu diperjuangkan oleh para pejuang, khususnya muslimin. Okay. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, masih nyambung dengan tema kemarin, masalah lomba dan memberi hadiah bagi pemenang. Maka tema berikutnya adalah memberikan motivasi dan mendukung potensi anak. Ya, jadi kan memberikan motivasi itu adalah dorongan. Bukan mana semangatmu, itu bukan motivasi itu ya. Itu sementara. Kalau motivasi itu dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Makanya ada yang bilang movere, menggerakkan, ada juga dari kata motivere, yaitu ya alasan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu karena alasan, karena ada alasan dari dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari, ya. Rasul membariskan anak-anak lalu melakukan tantangan. Siapa yang sampai kepadaku terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah hakadha, begini.
Jadi Rasul mendorong anak-anak itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah kegiatan fisik, agar anak-anak bergerak, agar anak-anak berolahraga. Kemudian Rasulullah juga seperti yang telah lalu memberikan tantangan, kuis, kayak cerdas cermat. Nah, ini bisa jadi lomba, ini harusnya masjid. Jadi masjid ini memang harus dihidupkan. Suasana suasana belajarnya, suasana pendidikannya. Ini Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat tentang pohon yang paling mirip dengan muslimin. Lalu kan tidak ada yang jawab ya. Sedangkan waktu itu ada anak kecil namanya Ibnu Umar, masih muda, itu nggak berani jawab karena lihat Abu Bakar diam, Umar bapaknya diam. Akhirnya dia diam saja. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini. Al-Bukhari membawakan hadis ini menunjukkan bahwa memang sepatutnya orang mendahulukan orang yang lebih tua ketika berada dalam kondisi yang sama. Umpamanya bagi makanan kondisinya sama, ya mungkin yang tua didahulukan, nggak apa-apa. Tetapi kalau orang yang lebih muda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih tua, yang lebih muda punya ini yang tidak dimiliki oleh yang tua, maka tidak ada halangan bagi yang muda itu untuk berbicara, untuk tampil di hadapan yang lebih tua. Umpamanya kalau di dalam Islam banyak contohnya nggih, ada anak muda, bahkan pernah kejadian anak kecil hafal Quran, maka yang mimpin sholat, yang bahkan jadi ketua kampung adalah anak muda ini. Kenapa? Karena dia hafalan Qurannya lebih banyak. Atau mungkin pernah juga ada kajian yang waktu itu jalannya diceritakan bulan Ramadan. Ketika haus itu pengajarnya itu minum, diprotes sama jamaahnya. Jamaahnya bapak-bapak kok, loh ini Ramadan kok minum? Kata si anak kecil itu, saya belum balik. Nah, jadi ingin menunjukkan bahwa anak yang belum balik itu boleh tidak puasa walaupun sudah ngajar ngaji. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa anak-anak kecil, anak-anak muda yang memiliki kelebihan dalam urusan tertentu dipersilahkan, bahkan didorong untuk tampil. Pernah juga ada rombongan datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin seluruh muslimin. Yang jadi juru bicara ternyata masih kinyis-kinyis, masih sangat muda, sampai sempat dikritik, apa enggak ada yang lebih tua daripada anak ini? Kata si anak ini, wahai Amirul Mukminin, kalau umur jadi penentu keutamaan, ya ada yang lebih berhak duduk di situ daripada Anda. Karena Umar bin Abdul Aziz juga bukan yang paling tua, yang lebih tua banyak. Jadi ini urusannya ada hal-hal tertentu, ketika yang muda memiliki kelebihan, maka kita dorong yang muda itu untuk tampil, untuk berbicara, untuk memimpin di depan. Nah, ini komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyayangkan anaknya ini, Abdullah bin Umar ini, kenapa kok tidak jawab? Ya, alasannya Abdullah bin Umar, saya nggak nyaman, wong ada jenengan, ada Abu Bakar, kok nggak ikut bicara. Iya, tetapi ketika yang muda punya keutamaan, yang muda harus berani bicara, harus berani tampil, harus berani memunculkan dirinya. Jadi Rasul mendorong, Umar bin Khattab juga mendorong. Jadi para sahabat yang utama mendorong anak-anak remaja untuk tampil dalam urusan kebaikan yang dia kuasai. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengomentari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini tadi, hadis tentang Rasul memberikan teka-teki tadi itu
tentang kegembiraan seseorang karena benarnya jawaban si anak. Jadi ngomentari Umar bin Khattab lagi. Jadi ketika Umar tahu bahwa Ibnu Umar tahu jawaban dari pertanyaan Rasulullah, itu maka Umar menunjukkan kegembiraannya. Juga menunjukkan bolehnya anak menjawab sesuai kadar pengetahuannya meskipun di hadapan bapaknya pada saat bapaknya tidak mengetahui jawaban tersebut. Dan ini di Quran banyak Bapak Ibu cerita seperti ini. Contohnya nggih, Nabi Daud itu jadi raja. Lalu ini di Quran kisahnya wonten nggih. Lalu ada beberapa kasus ya. Ada 2 kasus yang terkenal di dalam Quran dijelaskan. Ini juga ada di dalam hadis. Salah satunya kasusnya adalah tentang rebutan bayi. Ya, ingat mboten kisah Nabi Daud memberikan penetapan hukum ada 2 ibu rebutan bayi karena waktu mereka ngomong anaknya ternyata salah satu anak itu dimakan serigala, matilah. Nah, satu ini dijadikan rebutan 2 ibu ini karena masih bayi kan anaknya nggak bisa protes. Lalu kasusnya dibawa kepada Nabi Daud alaihissalam. Oleh Nabi Daud ditanya masing-masing, ternyata yang satu itu lebih meyakinkan penjelasannya. Oh iya, bahasa guyone main dramanya lebih dramatis. Akhirnya anak ini jatuh ke tangan ibu yang lebih meyakinkan dramanya ini, penjelasannya ini, padahal bukan anaknya. Maka ketika mendengar dan melihat kejadian itu, Sulaiman berkomentar, aku punya cara yang lebih tepat. Sampailah perkataan itu kepada ayahnya, raja ya waktu itu ya. Ayahnya bilang, panggil Sulaiman, coba tunjukkan kepada kita bagaimana cara yang lebih tepat itu. Nah, ini menunjukkan kegembiraan seperti Umar bin Khattab melihat anaknya punya jawaban yang saat itu Umar sendiri nggak bisa. Maka kemudian Sulaiman minta 2 ibu dihadirkan, bayi ditaruh di kayak meja, ditaruh di satu tempat. Lalu beliau ini Sulaiman muda ini minta sikin, minta pisau besar. Terus ketika datang pisau itu, kata Sulaiman muda, aku akan potong jadi 2 agar masing-masing mendapatkan setengah-setengah. Begitu anak itu mau dipotong, ibu yang lebih muda itu berteriak histeris, jangan, daripada jenengan potong anak ini nanti mati, berikan saja ke ibu yang satunya. Nah, ibu yang satunya malah seneng. Nah, langsung Sulaiman muda tahu, berarti ibu yang asli adalah yang nangis-nangis, yang jangan-jangan itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa itu adalah anak aslinya. Karena kalau orang itu ya, seorang ibu tentu tidak rela anak kandungnya dibunuh. Beda dengan yang bukan, mungkin yang ibu tadi yang sudah sakit hatinya tadi, anaknya mati, wes sekalian, kalau nggak dapat ya sekalian biar mati, seperti anakku yang dimakan serigala. Nah, di sini menunjukkan kecerdasan Sulaiman alaihissalam dan kebijaksanaan Nabi Daud alaihissalam untuk mempersilahkan yang masih muda memiliki keunggulan dari yang lebih tua, boleh, dan bahkan diminta tampil untuk menunjukkan keunggulannya. Nah, ini kata Ibnul Qayyim, ini juga sama seperti Umar bin Khattab kepada anaknya. Dan ini bukan bentuk kekurang ajaran, bukan. Itu malah bentuk kebaikan karena mendorong anak untuk memunculkan potensinya. Kemudian di saat yang lain Umar bin Khattab bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 266. Penapal nggih? Napa, Bu? Al-Baqarah 266. Bukan 255 ya. Allah Ta'ala berfirman,
ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Apakah satu di antara kalian ya ada yang ingin memiliki jannah? Jannah di sini maksudnya kebun ya. Disebut kebun itu disebut jannah karena tertutupi. Jadi kalau kebunnya itu rimbun sehingga isi di dalamnya itu tidak sepenuhnya bisa kita lihat. Yang kebun itu isinya nakhil, nakhlun, kurma, wa a'nab, dan buah-buahan anggur. Mau enggak kalian itu punya kebun, kebun kurma dan kebun anggur? Kira-kira jawabannya mau nomor betul? Mau banget, sayangnya di Tangkilan nggak bisa hidup atau belum bisa. Mungkin kalau suatu kali ada yang ngerti ilmunya, kita bisa punya ya kebun kurma dan kebun anggur. Nah, nanti kalau pas buka puasa petik sendiri, petik langsung anggur apa nih? Anggur segar, kurma segar. Masya Allah. Mimpi dulu kan. Nanti kan kalau ada yang punya kesungguhan dan ketelatenan, insya Allah akan ada hadiqah atau jannah min nakhil wa a'nab, insya Allah. Kalau saya sih meyakini karena sudah pernah lihat saya di Jogja ini ada kebun anggur, ada kebun kurma, cuma belum digabung. Kalau di ayat ini digabung. Maka orang-orang yang hadir ketika ditanya Umar tentang ayat ini, mereka menjawab Allahu a'lam. Wah, jawabannya keren ya. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Bener betul niku? Salah, kata Umar. Umar marah. Allahu, nek bahasa kita Allahu a'lam. Ya jelas Allahu a'lam. Aku ki takok, kowe ngerti apa ora gitu. Nek Allah Maha tahu itu jelas. Allah itu nggak usah dibahas. Sekarang itulah aku tanya, kalian tahu apa enggak? Jangan bersembunyi dengan kalimat Allahu a'lam. Kira-kira Umar marah. Ya kalau Allah Maha tahu itu sudah memang sudah begitu. Sekarang kalian ini loh tahu enggak ayat ini? Itu menunjukkan Umar itu mendorong orang-orang di sekitarnya. Waktu itu kan beliau pemimpinnya ya, jadi para sahabat dan tabi'in sinau sing tenanan. Ono ayat Al-Qur'an nggak ngerti maksudnya kok meneng wae. Kira-kira gitu. Lalu berkata, katakan ngerti apa ora? Tahu atau tidak? Ta'lamun amla? Kamu itu tahu apa enggak? Yaitu menunjukkan ya bahwa di puncak kejayaan Islam, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seputar ayat-ayat Quran itu hidup. Sesuatu yang selalu dicari orang, bukan yang mbuh ora penting. Nah, itu berarti menunjukkan lemahnya orang ini maupun masyarakat tersebut. Karena keinginan untuk menggali dari Al-Quran lemah. Kemudian ada remaja namanya Ibnu Abbas hadir di situ. Maka setelah ada teguran dari Umar itu, Ibnu Abbas berkata, di dalam hati saya ada sesuatu tentangnya ya Amirul Mukminin. Nah, maksudnya saya kayaknya tahu itu maksudnya apa. Karena memang Ibnu Abbas ini Bapak Ibu ya, itu menguasai bukan hanya hafalan ayatnya, tetapi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, bahkan yang tersirat. Ada tafsir itu birriwayah, ada takwil bidiroyah. Jadi ketika kita ngulang-ngulang itu kemudian kita diberi ilham oleh Allah Ta'ala makna-makna yang tersirat, yang implisit di dalam ayat ini. Ternyata Ibnu Abbas itu menyadari ini ada makna tersembunyinya. Maka Umar berkata, ungkapkanlah wahai ibna akhi, anak saudaraku, jangan engkau merasa rendah diri. Nah, ini dorongan. Kalau memang bisa, kita tuh dorong anak-anak kita, remaja-remaja itu bersungguh-sungguh menggali ilmu-ilmu dari Al-Quran. Termasuk saya dorong nih, bapak-bapak, ibu-ibu ini, jangan jadi orang yang hanya bilang Allahu a'lam. Makanya sinau kita ini ngaji sing sungguh-sungguh. Jadi biar kita ngerti rahasia-rahasia
Al-Quran, rahasia-rahasia hadis, rahasia-rahasia sirah. Makanya ada ulumul Quran, ulumul hadis, ada fikih sirah. Di dalam cerita itu ada fikihnya, ada fikihnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, itu wahai Amirul Mukminin adalah permisalan untuk suatu amalan. Sampai di sini jenengan paham apa dereng? Kata Ibnu Abbas, itu adalah al-mithal lil amal, permisalan untuk satu amalan. Tambah bingung nggih? Tambah bingung atau tambah paham? Maksudnya apa permisalan amalan itu? Umar bertanya, amalan apa? Ayu amal, ayu amal. Lalu anak muda ini, remaja ini menjawab, amalan baik dari seseorang. Kemudian Allah mengirimkan syaitan kepada orang ini, kepada yang telah beramal soleh ini, sehingga orang ini melakukan amal kemaksiatan yang menenggelamkan seluruh amalan baiknya. Oh, itu dahsyatnya Ibnu Abbas. Kan bunyi ayatnya itu seakan-akan pertanyaan, kalian tuh mau enggak toh punya kebun dari kurma dan anggur? Jawaban kita kan mau, kan gitu nggih. Ternyata itu adalah seperti pengingatan. Ya kalau kamu mau, kamu sudah punya amal kebaikan yang kelak menjadikan kamu memiliki kebun di surga, jangan dirusak dengan kamu mengikutinya dengan amalan amalan keburukan. Kamu pengen punya kebun itu, ya berarti jangan ikuti dengan amalan keburukan. Masya Allah, ibu bapak kita sudah diberi rezeki hari ini sholat. Hari ini bisa sholat sunnah, setelah itu zikir, setelah itu ngaji, nanti habis ini insya Allah sholat sunnah, lalu sholat isya, sholat sunnah lagi, zikir. Nah, usahakan jangan dirusak. Sudah punya kebun kurma dan kebun anggur kok dirusak, jangan. Nah, ini kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih muda karena rasa ingin tahunya dan kesungguhannya belajar yang luar biasa. Rahasia ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga tidak ada lagi. Saya kebetulan punya tafsirnya, jadi saya punya dua tafsirnya Ibnu Abbas. Yang satu yang oleh para ulama dianggap sahih, jadi memang ada riwayat ini secara riwayat sahih datang dari Ibnu Abbas. Tidak semua ayat ya beliau tafsirkan, karena zaman itu kan banyak yang sudah paham bahasa Arab, nggak kayak kita ini kan. Kita kan agak tulalit ya kalau bahasa Arab nggih. Nah kalau zaman Ibnu Abbas kan banyak yang sudah paham bahasa Arab, sehingga yang beliau tafsirkan hanya ayat-ayat tertentu, nggak semuanya. Nah saya juga dapat hadiah, ternyata diteliti oleh para ulama, ini tafsir Ibnu Abbas yang kedua ini ternyata palsu. Jadi bukan datang dari Ibnu Abbas, cuman diaku-aku sebagai tafsirnya Ibnu Abbas. Inilah saya punya dua-duanya. Jadi kalau yang senang ilmu ya pasti akan membaca karena bagus. Walaupun palsu, tapi ada beberapa yang datanya itu bagus. Namanya surat ini nomor suratnya sekian, jumlah ayatnya sekian. Nah kan menarik. Jumlah kata di dalam surat ini sekian. Jadi jumlah kata aja ditulis di situ. Wah ini menarik untuk diteliti, karena nanti ada lagi yang mempelajari bahasa Arab itu ternyata jumlah kosakata dalam Al-Quran itu ada sekian, sehingga kalau orang itu belajar Quran saja dengan memahami dan mempelajari tiap kata yang ada di dalam Al-Quran, dia bisa menambah puluhan hingga ratusan ribu kosakata bahasa Arab. Dan itu bukan kosakata biasa, kosakata yang Allah Ta'ala pilih dari jutaan kata-kata bahasa Arab untuk dimasukkan dalam Al-Quran. Berarti kan kira-kira pilihan apa mboten? Pilihan. Kalau baca dapat pahala apa mboten? Dapat pahala. Pahalanya setiap huruf
dapat pahala minimal 10. Apa enggak hebat itu? Makanya kalau orang penasaran dengan Al-Quran itu pasti akan diberi rezeki untuk mendalami dan bertambah dan kemuliaannya juga insya Allah akan Allah Ta'ala tambahkan. Maka dari sini hendaknya para orang tua serta para pendidik, para guru memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Ucapkanlah nak, jawablah nak, jangan merasa rendah diri. Nah, jadi kalimatnya kalimatnya sinten ini tadi? Sinten Bu? Jangan rendah diri tadi kalimat siapa Bu? Umar bin Khattab. Jadi ucapkan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita, jawab nak, tampil nak, jangan merasa rendah diri. Ini kata Aswad, ini kalimat istimewa ini. Kalimatnya Umar bin Khattab ini kalimat istimewa ini. Dan ingat Bapak Ibu, itu disampaikan di depan banyak orang dewasa. Ketika orang dewasanya hanya menjawab Allahu a'lam, iya Allah itu maha tahu, kita nggak usah bahas, memang itu ilmunya Allah itu memenuhi semuanya. Kalian ini loh tahu apa enggak? Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Makanya sinau, makanya belajar. Kita ini kan kadang nggak tahu tapi nggak nyari tahu, bahkan kadang sok tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara dukungan yang baik adalah mendukung anak untuk melakukan amal-amal soleh. Seperti ini, langsung contoh ini contohnya oleh dan saya sepakat. Seperti membeli buku-buku yang bergizi. Ini kalau bergizi tambahan saya, kalau di sini nggak ada kata bergizinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dorong anak-anak kita untuk membeli buku. Ini saya setelah punya program di Sajadah itu membaca buku tiap hari, lalu satu buku ditarget 1 pekan. Kemudian jadi setiap, ya benar ya Mas Arief, kamu sepekan berapa buku Rif? 1 buku, diusahakan 1 buku. Ini sekarang saya mendorong para santri untuk membeli minimal 1 buku 1 bulan. Nanti lama-lama 1 buku 1 pekan. Syaratnya bukunya bergizi, nggak harus mahal, yang penting bukunya berkualitas. Banyak Bapak Ibu di toko Jogja ini alhamdulillah banyak yang menjual buku-buku bagus, bergizi, berkualitas dengan harga diskon yang cukup besar. Bapak Ibu ini mohon maaf biasa tiap bulan beli pulsa. Beli pulsa berapa biasanya beli pulsa bulanan? 30.000, 50.000, 100.000, 200.000, plus wifi ya, tambah akeh. Itu kenapa nggak sebagian? Loh kok beli pulsa ringan-ringan aja? Kenapa beli buku nggak ringan? Bapak Ibu kapan terakhir beli buku? Astagfirullah, tahun kemarin. Astagfirullah. Tiap bulan Bu, Pak, tumbas buku. Sediakan 10.000 lah. Apa perlu nanti santri-santri saya itu bawain buku-buku buku-buku murah? Buku-buku murah yang jenengan bisa beli. Kenapa? Ini saya sampaikan ini. Ini ceritanya ada seorang ulama besar namanya Ibnu Abidin. Bercerita kepada anaknya bagaimana dia menjalani hidupnya semasa muda. Jadi ceritanya Ibnu Abidin ini berarti kan anaknya Pak Abidin, punya bapak namanya Abidin gitu kira ya. Nah Pak Abidin ini bilang kepada anaknya ini, nak, belilah buku-buku yang engkau sukai, biar aku yang membayar harganya, karena engkau telah menghidupkan apa yang telah aku matikan dari sejarah para leluhurku. Yaitu maksudnya sejarah leluhurnya beliau itu adalah hobinya itu beli buku, mempelajari kitab. Nah ini zaman ini kok saya ini lalai. Akhirnya ketika anaknya seneng buku,
anaknya dibiayai. Udah kamu beli buku yang bagus, nanti bapak yang bayar. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu wahai anakku. Akhirnya si bapak ini bukan hanya membayari buku-buku yang dibeli anaknya, tetapi buku-buku yang dari kakek nenek moyangnya itu diwariskan kepada Ibnu Abidin ini. Nah, jadi gitu Bapak Ibu nggih. Ayo silahkan dorong anak kita, keluarga kita untuk punya buku, beli buku. Kalau ini khusus to the point, para ulama itu salah satu bentuk potensi terbaik anak yang perlu dikembangkan adalah membaca dan membeli buku. Sehingga kalau nyari referensi nggak perlu bingung ya. Monggo silahkan dicek nanti rumahnya masing-masing. Mulai pekan depan, mulai bulan ini, pokoknya 1 bulan minimal beli berapa buku? Kalau saya alhamdulillah sudah beli di atas 10 buku bulan ini, alhamdulillah. Baru 10 karena ini mau datang lagi yang lain, karena memang kita sangat perlu dengan buku-buku. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.